Wabarakatuh. Puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kita nikmat sehat, nikmat iman, sehingga kita bisa berkumpul di tempat ini dalam rangka pendampingan individu kedua di program pendidikan calon guru penggerak. Yang saya hormati Bapak pengajar praktik Pak Ardiansyah, selamat datang Pak di SD Negeri Sukarini. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah SD Negeri Sukarini, Bapak Ayat SPDPD. Yang saya hormati juga sekaligus saya banggakan rekan-rekan guru menjadi perwakilan dari SD Negeri Sukarini. Tidak lupa juga salawat serta salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW. Semoga kita semua mendapatkan syafaatnya di yaumul akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Bapak pengajar praktik, Bapak Kepala, serta guru-guru yang saya hormati, marilah kita buka acara ini dengan ucapan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Ada beberapa agenda yang akan kita laksanakan di pagi ini dalam penampilan ini dulu kedua, yaitu diskusi visi dan prakarsa perubahan sekolah di SD Negeri Sukarini. Yang pertama yaitu sambutan dari ataupun yang akan menjadi moderator di kegiatan ini yaitu Pak Ardiansyah. Waktu dan tempat saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang saya hormati Pak Kepala Sekolah SDN Sukarini, Yayan Kartian SPD MPD. Kebetulan Pak Yayan ini dulu satu kelas waktu PLTG di Purwokerto ya. Jadi alhamdulillah ketika saya melihat siapa kepala sekolahnya gitu, kayaknya pasti iyalah gitu. Yang saya hormati Bapak Ibu guru SD Sukarini, juga yang saya banggakan Pak Kurnia Surgana, calon guru penggerak dari SDN Sukarini. Pertama mungkin saya mengucapkan terima kasih atas penerimaan Bapak Ibu sekalian, terutama Bapak Kepala Sekolah yang alhamdulillah sangat mendukung untuk kegiatan program guru penggerak angkatan ke-6 ini. Jadi saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu semuanya yang telah membantu kegiatan dari Pak Kurnia Surjana. Pertama mungkin saya memperkenalkan diri, nama saya Ardiansyah Kurniawan. Saya pengajar praktik, kebetulan yang ditugaskan dari Kemendikbudristek untuk mendampingi Pak Kurnia Surjana selama mengikuti pendidikan di program guru penggerak angkatan ke-6 Kota Tasikmalaya. Tempat tugas saya di SDN Gunung Batu, kemudian saya juga PLT di SDN Bojong, karena kemarin Juli Ibu Haji itu pensiun Pak Ayah itu karena sekolah terdekat satu gugus karena imbas untuk menjadi PLT. Perlu saya sampaikan mungkin tujuan kegiatan hari ini, mudah-mudahan tidak lama. Yang menjadi inti mungkin kita akan
terkait tentang visi misi yang ada di sekolah, apakah sudah berpihak pada murid sesuai dengan falsafah pendidikan Ki Hajar Dewantara. Kemudian nanti juga kita akan diskusi tentang prakarsa perubahan yang sudah dibuat oleh Pak Kurnia Surjana, dengan tujuan mungkin dari kegiatan ini apa yang diterima Pak Kurnia selama mengikuti program guru penggerak minimal diketahui oleh pihak sekolah, kemudian bisa menularkan. Dan juga saya mengimbau kepada Bapak Ibu guru, ini sudah dibuka ya angkatan 9. Diharapkan dari dinas itu Bapak Ibu guru di Kota Tasik untuk proaktif untuk mengikuti program guru penggerak ini. Karena kemarin angkatan ke-7 itu off dulu ya karena sedikit, kalau tidak salah ada 9 orang Kota Tasik ini jadi penilaian, dianggapnya bahwa Bapak Ibu guru di Kota Tasik ini kurang respon gitu. Tapi sebetulnya kendalanya itu ketika angkatan 6 ramai kan yang ikut ya, angkatan ke-7 dibuka, angkatan ke-6 belum dibuka kelulusannya gitu. Jadi Bapak Ibu guru bingung gitu, apakah mau ikut angkatan ke-7 sementara kelulusannya belum dibuka gitu. Nah, jadi pengajar praktik dan guru calon guru penggerak angkatan ke-7 sementara off dulu sambil menunggu kelulusan angkatan 8. Jadi kepada Bapak Ibu guru yang belum mengikuti program guru penggerak, silakan, nanti ada angkatan 9 sudah dibuka, juga ada angkatan 10. Dan untuk kuotanya relatif banyak, ada 20.000. Ya, 20. Tapi Bapak Ibu jangan melihat Pak Kurnia sebenarnya, Pak Kurnia gaji cakep, dia cuma mau gitu ya. Karena ini tuntutan, kalaupun misalnya nanti terjadi pergantian Menteri Pendidikan, mudah-mudahan kegiatan ini berlanjut gitu. Karena ini menjadi program untuk menyambut Indonesia Emas 2045 gitu ya, 2045 gitu. Jadi kegiatan kita hari ini adalah kita akan berdiskusi tentang visi misi di sekolah SDN Sukarindik ini. Tapi saya yakin sebetulnya istilah keberpihakan pada murid ini sebetulnya sudah dilaksanakan, dan saya sangat yakin sekali ketika dokumen 1 atau KPSP dibentuk dengan tim pengembang kurikulum, itu sudah menjadi acuan bahwa kemana arah yang akan kita tuju dari sebuah sekolah gitu dengan visi dan misinya. Kemudian nanti ada beberapa poin yang harus diisi mungkin ya Pak Kurnia, kita isi bersama-sama, kita diskusikan. Mudah-mudahan ini menjadi laporan bagi saya selaku pengajar praktik, juga untuk Pak Kurnia. Jadi sekali lagi saya ucapkan terima kasih terutama kepada Bapak Kepala Sekolah yang sudah memfasilitasi, memberikan dukungan untuk kegiatan kita pada pagi hari ini. Mudah-mudahan tadi sudah sampaikan waktunya tidak lama, 20 atau 30 menit, karena Bapak Ibu juga dengan terpaksa meninggalkan tugas di kelas gitu. Mungkin dari saya sebagai pengantar seperti itu. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas prakata dari Bapak Ardiansyah yang telah memberikan bimbingan selama ini kepada saya, dan juga memberikan arahan bagaimana seharusnya saya menjadi calon guru penggerak ini. Selanjutnya yaitu sambutan dari Bapak Kepala Sekolah. Waktu dan tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Billahi anta maksudi wa ila rahmatu bihatini wa habataka wa marifataka wa bisabri sadri wa yassirli amri wa ahlun dalam bilisani yafqahu qawli. Puji dan syukur mari kita haturkan ke Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pengampun. Alhamdulillah hari ini kita bisa bersilaturahmi dalam rangka diskusi program calon guru penggerak. Alhamdulillah kita dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam mari kita haturkan junjungan alam kami Nabi Muhammad sallallahu
masih mengikuti ajaran beliau hingga di yaumil akhir. Kita mendapat seperti doa amin ya Allah ya Rabbal alamin. Bapak pengajar praktik, Pak Ardian saya yang saya hormati, Bapak Ibu guru SD Sukarindi dan calon guru penggerak, kebetulan Pak Kurnia hari ini mungkin Ibu Yunia programnya juga sama mungkin ya, akan dilaksanakan program seperti ini. Alhamdulillah di SD Sukarindi CGP Angkatan 6 ada 2 orang. Ini juga mewarnai nuansa di SD Sukarindi untuk perubahan, berinovasi sesuai dengan moto SD Sukarindi, yaitu SD Sukarindi menjadi sekolah idaman. Idaman bagi warga masyarakat di Sukarindi ataupun Kota Tasikmalaya. Idaman artinya adalah Bapak Ibu guru dan anak-anak di SD Sukarindi harus bersikap inovatif. Yang kedua, demokratis dalam penentuan suatu keputusan. Kami selalu berembuk dengan orang tua, perwakilan komite, forum, dan Bapak Ibu guru. Alhamdulillah semua program yang dilaksanakan di Sukarindi ini berawal dari rembukan bersama dan kesepakatan. Kalau misalnya hasil kesepakatan salah seorang tidak melaksanakan, berarti dia sendiri yang mencederainya. Jadi demokratis itu betul-betul dilaksanakan. Dan siswa juga sama belajar seperti itu. Yang selanjutnya adalah asri, berharap sekolah ini menjadi sekolah yang asli, meskipun saya tidak langsung menyulap menjadi sekolah yang adiwiyata ataupun berbasis lingkungan, tapi bertahap supaya semua yang ada di sekolah ini betul-betul prosesnya, pembiasaannya yang paling penting, bukan hasil di akhir disulap, tapi pembiasaannya itu yang paling penting. Biasa menyimpan sampah di tempatnya atau membuang sampah di tempatnya atau penanaman pohon di sekitar sekolah, itu diharapkan bertahap pembiasaan, mulai dari pembiasaan. Kalau membeli secara langsung bisa saja gampang membuat pot-pot di masing-masing sekolah, penuh lah bisa. Tapi yang paling utama mungkin dalam pembiasaan. Jadi asli di sini, asli hasil dari siswa. Kita punya pedoman bahwa satu siswa punya satu pohon dan berkolaborasi dengan forum di kelas masing-masing untuk membantu. Ini mesti prosesnya agak lama, tapi mudah-mudahan pembiasaannya bisa berlanjut. Selanjutnya mandiri. Jadi kami dari Bapak Ibu guru, siswa semua berusaha untuk mandiri, jangan sampai sesuatu itu disuapi oleh misalnya guru oleh kepala sekolah, tidak. Bapak Ibu guru mandiri melaksanakan hal yang lainnya. Siswa juga sama. Jadi idaman itu inovatif, demokratis, asli, mandiri. Dan selanjutnya untuk visi di SD Sukarindi, mungkin ini kelanjutan dari visi yang terdahulu, ini sampai tahun 2023. Mudah-mudahan CGP yang sekarang, Ibu Yuni ataupun Pak Kurnia bisa membuat prakarsa baru atau membuat visi baru, mudah-mudahan dari 2003 sampai 2007 lah buat visi yang baru. Nah, ini momen ini bisa kita, karena ini menelaah untuk sekarang kan dalam kurikulum Merdeka ini, yang pertama kita lihat itu aspek lingkungan harus diperhatikan. Kebetulan sekarang juga ada pelatihan PPM ya, PPM dari Unsil, kebetulan pesertanya itu dari kelas 1 Ibu Lia dan kelas 4 Pak Kurnia serta kepala sekolah, jadinya mulus sekali. Dan kebetulan SD Sukarindi ini di tahun 2002 kemarin itu lulus menjadi sekolah penggerak. Akan dilaksanakan mulai Januari, mungkin Januari 2023 kita mulai dengan pelatihan-pelatihan tentang sekolah penggerak. Tapi sudah diawali dengan guru penggerak. Ini merupakan hal fondasi yang mendukung tentang kegiatan di sekolah penggerak ini. Mudah-mudahan niat kita bersama Bapak Ibu semua, meskipun yang diseleksi adalah kepala sekolah menjadi sekolah penggerak, tapi tetap ini adalah harus kerjasama kita bersama. Tanpa ada kerjasama antara kepala sekolah, guru, dan stakeholder yang lain, kemungkinan keberhasilan sekolah ini tidak akan tercapai. Mudah-mudahan Pak Kurnia dan Ibu Yunia bisa mewarnai kegiatan CGP ini. Mudah-mudahan di tahun 2003-2004
2007 ada visi misi baru untuk SD Sukadeni ini, karena kita sampai tahun 2023 mudah-mudahan ke sana. Evaluasi dari sekarang, mulai dari hal-hal yang bersifat lingkungan kita, situasinya ataupun kesiapan atau potensi-potensi yang ada di SD Sukadeni ini. Kalau kita tidak melihat ke sana, suatu kemustahilan sekolah ini akan bergerak. Kita di daerah pegunungan, tapi visi kita di daerah pantai tidak mungkin. Nah, kita di daerah ini kan daerah pegunungan, daerah yang tempatnya itu religius, dekat dengan pesantren. Nah, itu hal-hal itu bisa dimasukkan ke dalam analisis visi misi kita yang akan datang. Mudah-mudahan program ini berlanjut, dan untuk angkatan 9 ini Bu Restu semuanya yang masih muda-muda silakan daftarlah. Wadah sekedap deh nya wadah pangsiun. Paneni siap? Pengajar praktik paneni mah. Golongan sekolah masyarakat. Oh, nanti udah biasanya banyak. Saya kamari oke simkuring teh ngiring pengajar praktik. Nanti tuntas ditinggali soalnya ulah bentrok sama sekolah penggerak, otak nu di darat sekolah penggerak dikantunkeun dan pengajar praktik. Nah gitu. Kenyataannya seperti Ibu Nurbariyah kamari pengajar praktik lebat, sekolah penggerak masuk, jadi salah satunya harus ditinggalkan. Padahal masyarakat simkuring pelatihan sekolah penggerak oke tidak terpisah gitu nya. Nah kita kebijakan sudah dilaksanakan, dan mudah-mudahan untuk 2023 ke depan SD Sukadeni sekolah penggeraknya sukses. Demikian bisa saya sampaikan. Visi misi sekarang dikaji, mudah-mudahan untuk 2003-2007 bisa mengadopsi visi yang sekarang dilaksanakan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah yang telah memberikan paparannya. Mudah-mudahan harapan beliau bisa terlaksana di masa yang akan datang dan bisa sukses. Amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu guru yang saya hormati, berikut juga Bapak Kepala Sekolah. Saya sedang memberikan lembaran kalimat perumpam tentang sebelumnya. Ini ada tujuan diskusi, yaitu mendiskusikan cita-cita atau visi warga sekolah terhadap murid di masa yang akan datang. Jadi Bapak Kepala Sekolah berikut guru-guru maupun tendik memimpikan bagaimana harapan atau cita-cita yang diinginkan terhadap murid kita di masa yang akan datang. Bisa dicurahkan di dalam tulisan, di bawah ada untuk menulis kalimat perumpamnya. Nah, seperti ini di lembaran juga sudah ada, yaitu kita memimpikan murid-murid yang titik-titik yang bagaimana. Mudah-mudahan ini bisa berpedoman pada profil pelajaran Pancasila yang sudah sedikit tersampaikan di baik itu oleh Bapak Kepala Sekolah ataupun oleh saya sendiri dan dari sikap yang lain juga. Mudah-mudahan ada bayangan memahami bagaimana impian kita terhadap murid yang kita inginkan di masa yang akan datang, dan nantinya ini akan kita diskusikan, disimpulkan menjadi sebuah visi yang akan kita kembangkan nantinya. Silakan Bapak Kepala Sekolah, berikut guru-guru juga bisa menuliskan apa impian murid-murid yang akan kita impikan di masa yang akan datang, dan selanjutnya kita percaya bahwa murid kita itu bagaimana. Nah, silakan dituliskan juga. Lalu di sekolah kita mengutamakan apa yang diutamakan untuk sekolah. Nah, melanjutkan murid di sekolah kita sadar betul bahwa titik-titik murid kita itu sadar terhadap apa sadarnya. Nah, terus selanjutnya kita warga di sekolah ini yakin untuk titik-titik. Nah, untuk apa? Terus yang terakhir, kita dan warga di sekolah ini paham bahwa titik-titik, arti bahwa murid kita titik-titik.
Apakah sudah dipahami atau belum, Ibu, Bapak Kepala Sekolah? Kalau masih bingung, sebetulnya saya punya contoh. Mau melihat dulu contoh dari saya, silakan. Ataupun tidak, sudah paham, bisa langsung. Sampel ya. Sampel dari sebagai guru penggerak. Nah ini Bapak Ibu, kelihatan tidak? Nah, ini imajinasiku tentang murid di masa depan oleh saya sendiri, CGP Angkatan 6 Kota Tasikmalaya. Menjadi seorang guru tentunya sangat mengharapkan muridnya kelak menuai kesuksesan dalam meraih cita-citanya. Sebagai seorang calon guru penggerak, tentunya ini merupakan suatu tantangan yang harus dihadapi agar pendidikan menjadi lebih baik lagi. Maka diperlukan visi untuk meraih itu semua dengan memiliki arah dan tujuan di setiap kegiatan yang dilaksanakan oleh sekolah. Nah inilah imajinasiku tentang murid di masa depan. Mungkin berbeda dengan format yang saya berikan karena itu adalah kita kalimatnya, karena katanya untuk memadukan hasil diskusi kita. Nah ini adalah sampel. Saya memimpikan murid-murid yang semangat belajar untuk aktif dan kreatif dalam proses kegiatan pembelajaran, memiliki karakter pelajar Pancasila dengan memiliki kecakapan hidup dalam penggunaan IT abad 21, murid-murid yang berkarakter, berkeimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Nah, ini adalah bagian-bagian dari isi dari profil pelajar Pancasila. Nah, ini saya sematkan gambar-gambar sampel murid yang saya impikan di masa depan. Dia muridnya aktif, smart, terus dia mau merasa tertantang, terus menguasai IT. Nah, itu yang saya impikan di masa depan. Terus poin yang kedua, saya percaya bahwa murid adalah manusia yang memiliki akal, pikiran, kemampuan, dan bakat, sehingga harus mendapatkan dukungan dari seorang guru dan lingkungan belajarnya, serta mengutamakan pendidikan atau semua kebutuhannya, selalu mengutamakan keberpihakan pada murid. Jadi intinya, saya itu percaya bahwa murid itu seperti ini, dan seorang guru harus mampu memberikan dukungan. Karena kita itu harus pembelajaran itu disesuaikan ataupun mengutamakan keberpihakan pada murid. Yang ketiga, di sekolah saya mengutamakan keberpihakan pada murid melalui pembiasaan akhlak, berkarakter, dan budi pekerti secara berkesinambungan. Tentunya ini tidak hanya dilaksanakan hanya sepintas. Ini perlu konsistensi dari seorang guru dalam melaksanakan tugasnya dengan baik. Dilanjutkan, murid di sekolah saya sadar betul bahwa mereka berada atau hidup di zaman abad 21 yang mana segala sesuatunya menggunakan digital, sehingga membutuhkan pendidikan di sekolah sebagai jembatan untuk masa depan mereka menjadi manusia yang berprofil Pancasila dan menyediakan sarana-prasarana yang mendukung proses pembelajaran dalam menyongsong perubahan zaman dan nantinya dapat bermanfaat untuk lingkungan masyarakatnya. Nah, kita itu harus sadar, peka terhadap perubahan di zaman sekarang ini. Dan kita harus menyesuaikan murid kita itu harus mampu menguasai apa yang ada di perubahan sekarang ini. Selanjutnya, saya dan guru lain di sekolah saya yakin untuk mau melakukan perubahan dalam mewujudkan murid berprofil Pancasila melalui tuntunan sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara dan berusaha untuk terus meningkatkan kompetensi pribadinya. Nah, jadi saya berusaha dengan guru yang lain untuk meyakinkan bahwa perubahan itu harus mewujudkan murid yang berprofil Pancasila. Yang terakhir, saya dan guru lain di sekolah saya paham bahwa guru berperan sebagai fasilitator
dalam setiap proses kegiatan pembelajaran dan memberikan suasana belajar rileks sehingga terasa menyenangkan, serta penggunaan metode yang variatif akan memantik semua murid untuk terlibat aktif. Jadi saya ini mengharapkan dan paham bahwa tugas saat ini guru yang sekarang ini dituntut sebagai fasilitator, bukan guru satu-satunya pusat untuk belajar, tapi kita memberikan fasilitator sebagai fasilitas kepada siswa. Tentunya ini adalah harus mengetahui juga kebutuhan siswa atau murid kita, apa yang dibutuhkan. Nah, kita harus menyediakannya, memberikan pelayanan terbaik, pendidikan yang terbaik, agar nantinya murid tersebut akan merasa pembelajarannya bermakna, bahkan bisa menyenangkan ke depannya. Nah, dari kalimat terumpang cita-cita untuk murid, maka saya simpulkan ke dalam suatu visi, yaitu mewujudkan pembelajaran berpihak pada murid, berbudaya lingkungan, dan menyenangkan serta berkarakter profil Pancasila. Kenapa saya membuat seperti ini? Yang pertama, berpihak pada murid tentunya adalah sebagai kita guru, sebagai fasilitator. Berbudaya lingkungan, kita harus paham lingkungan kita itu seperti apa. Jika memang tadi sudah dikatakan ataupun sudah diutarakan oleh Bapak Kepala Sekolah, kita lingkungannya banyak religius. Nah, ini sesuai, kalau menurut saya sesuai dengan berbudaya lingkungan. Religiusnya sudah ada. Terus mata pencaharian penduduk di sekitar juga bisa diadopsi. Maka kita menyesuaikan dengan lingkungan, karena nantinya juga akan menjadi suatu project basic learning yang akan kita laksanakan dan menyenangkan. Tentunya ini harapan ataupun cita-cita dari Ki Hajar Dewantara juga. Kita itu harus membuat pembelajaran itu menyenangkan. Jangan sampai anak ataupun murid itu merasa tertekan di sekolah, tapi harus senang, berusaha menyenangkan siswa, serta berkarakter profil Pancasila. Tentunya diakhiri dengan profil Pancasila. Diharapkan bahwa siswa itu mampu menanamkan nilai-nilai dari profil tersebut, baik itu dari segi kepribadiannya terhadap akhlak ataupun beribadah, terus gotong royong, mandiri. Nah, selain itu ada kritis, ada kreatif. Nah, itu bisa ditanamkan kepada anak didik kita nantinya. Nah, ini visi ini menurut saya adalah visi yang mampu mencakup keseluruhan, dan ini bisa berlaku untuk masa depan. Jadi sudah diadopsi di sini. Kalau IT-nya di mana? Nah, IT-nya ada di berkarakter profil Pancasila, yaitu berwawasan global. Berwawasan global itu adalah penguasaan IT. Nah, itu sudah masuk di profil Pancasila. Jadi saya rasa ini adalah menurut saya sendiri adalah visi yang bisa dikatakan cukup baik bagi SD negeri sekarang ini, ataupun visi saya pribadi yang mungkin kalau memang ini baik ataupun bisa diterima, silakan bisa dimodifikasi ataupun diadopsi ke dalam visi dari SD negeri sekarang ini. Lalu apa prakarsa nantinya perubahannya? Nah, ini prakarsanya. Prakarsa perubahan kalau di guru penggerak itu ada tahapannya. Kalau di sini nanti ada sedikit pertanyaan. Nah, ini prakarsa perubahannya berupaya membentuk kemandirian belajar yang berprofil pelajaran Pancasila serta meningkatkan potensi yang dimiliki murid. Ini adalah rangkuman dari beberapa impian, pertanyaan, mimpi kita dituangkan, disimpulkan jadi seperti ini. Nah, untuk selanjutnya silakan bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, bapak kepala sekolah, juga guru-guru, silakan bisa membayangkan ataupun sedikitnya mencurahkan angan-angan, cita-cita yang ingin kita impikan murid di masa depan. Silakan bisa dimulai, mau satu jajah atau satu baris silakan, mau dua baris silakan, tergantung bapak ibu guru
maunya seperti apa. Nanti kita akan diskusikan hasilnya dari semua, baik dari Bapak Kepala Sekolah, dari guru-guru, ataupun dari teknik. Kita simpulkan bahwa visi yang akan kita buat ataupun bentuk untuk masa depan ini seperti ini. Ada bayangannya, minimal ada bayangannya. Kan ini visi yang kita sekarang itu adalah membentuk pribadi muslim yang cerdas, terampil, berakhlak mulia, dan berwawasan lingkungan yang sehat pada tahun 2023. Tentunya ini akan habis di tahun depan. Nah, ini akan bisa menjadi tolak ukur bagi SD Negeri Sukarini bagaimana menerapkan visi ini sebagai visi yang bisa mengadopsi secara keseluruhan. Percaya yang kuasa guru penggerak akan selalu ada untuk siswa Indonesia bahagia. Cerdaskan bangsa, gotong royong dalam satu irama. Merdeka belajar siswa, cerdas dan bergerak terpancasila.